Shalom semuanya. Mari kita buka bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 14. 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sekali lagi dengar, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kemuliaannya. Sekali lagi, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan membimbing mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari adalah berusahalah layak. Sekali lagi, berusahalah layak. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada anak didiknya Timotius, usahakanlah dirimu layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada kata usaha? Karena perjuangan kita bukan darah daging. Perjuangan kita adalah roh-roh jahat yang bekerja di dalam diri kita setiap hari. Setiap hari saudara, roh setan itu bekerja di dalam diri kita. Maka kalau setiap hari kita tidak dipenuhi dengan usaha kelayakan, maka kita akan menjadi setan. Bapak Ibu Saudara dengar, tidak menjamin seorang gembala layak di hadapan Tuhan jika tidak berusaha terus layak. Minggu pagi dia khotbah jadi gembala yang baik, hari Senin dia jadi setan. Di tengah masyarakat, di pekerjaannya, di keluarganya jadi setan. Bisa Pak, bisa, karena dia tidak berusaha untuk layak. Hari Minggu tugas jadi pendoa syafaat, menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemusik, menjadi pelayan apapun di gereja, pakaian rapi, senyum indah, wajah bersinar seperti malaikat. Tapi pulang gereja jadi setan. Makan di warung jadi setan. Tidur di hotel jadi setan. Pulang rumah jadi setan. Ketemu bisnis jadi setan.
Ketemu teman sekolah jadi setan. Ketemu keluarga saudara jadi setan. Dengar saudara, Tuhan tahu siapa kepunyakannya. Tuhan mengenal orang-orang yang Dia miliki. Karena setiap orang yang menyebut nama Tuhan Yesus dalam meninggalkan kejahatan. Dengar saudara, hati-hati. Saya gembala. Saya pendoa syafaat, pagi hari ini saya pendoa. Sebentar selesai saya turun ke bawah, jadi setan bisa. Kalau saya tidak berusaha layak di hadapan Tuhan. Orang-orang terlalu pede, mengatakan dia layak, dia suci. Orang-orang pede dia katakan aku sudah selamat, aku ini anak Tuhan. Dia tidak tahu kalau dia kelakuannya setan, bisnisnya setan. Berapa banyak anak Tuhan masih merokok, masih minum-minum, mabuk. Berapa banyak anak-anak Tuhan ke kafe jauh-jauh malam, jam 1, jam 2, jam 3. Doa pagi tidak ambil tapi ngafe. Setan saudara. Jangan pikir Bapak Ibu Saudara kita ini kebal dengan kontaminasi dunia. Kita ini lemah. Maka itu berjuang, katakan berjuang. Berusahalah, berusaha. Supaya kita ini layak di hadapan Tuhan. Sebab saudara kalau kita ini tidak berusaha, berjuang. Sebagaimana yang saya katakan, yang saya baca. Hindari omongan kosong yang tidak suci. Yang menambah kefasikan. Ini berjuang saudara. Udah tahu kita ini pendoa. Ayo stop gosip. Ayo stop ngomongin orang. Ayo stop fitnah. Sudah tahu pendoa, ayo stop chatting-chatting yang kotor. Lihat film-film porno, YouTube porno. Ayo stop. TTM, sama-sama pelayanan, satu mobil, laki wanita, bukan suami istri. Berduaan terus, TTM. Bagaimana mungkin saudara kotor? Kamu gak berjuang. Omongan kosong, tahu omongan kosong. Saudara dengar, sejak saya percaya pada Tuhan Yesus, omongan saya itu tidak kosong. Nah dulu banyak kosongnya, banyak bualnya. Makanya dengar ya, orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang gampang sekali alasan bohong itu omongan kosong semua. Mari kita perkatakan firman, mari kita ngomong tentang visi 2033, ngomong tentang pekerjaan, kebaikan yang membangun keluarga, kebenaran, begitu. Jangan ngomongan kosong. Ngapain duduk-duduk di kafe sampai jam 1, jam 2? Kamu itu siapa? Tidakkah engkau memilih yang terbaik toh? Doa pagi tidak bisa, tapi nongkrong sampai pagi. Setan saudara, setan. Kita ini bukan orang malam, kita orang siang dong. Kalau saya tanya saudara kenapa tidak bisa doa pagi? Karena masih berjuang Pak, doanya jam 5 tapi jam 6 itu bagus. Tapi kalau kamu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 baru pulang rumah. Setan saudara. Orang bilang Pak tapi ini pekerjaan saya. Kenapa kamu tidak memilih yang baik? Kenapa kamu tidak memilih untuk Tuhan pekerjaan yang tidak perlu pagi? Kenapa? Kenapa kamu selalu beralasan pekerjaan? Bapak Ibu Saudara dengar ya.
Berusahalah layak saudara. Karena ini perjuangan. Karena nanti saudara, di dalam rumah Tuhan itu ada barang yang mulia. Tapi ada barang yang tidak mulia. Tuhan ingin supaya saudara dipakai untuk kemuliaannya. Hidupmu mulia, keturunanmu mulia, keluargamu mulia. Kalau hari ini keluargamu hancur, anak-anakmu cerai, ekonomimu hancur, pernikahan hancur, ayo toh berusaha layak gitu loh. Udah hancur semua kok masih gak berusaha layak. Orang tuamu cerai, keluargamu broken home. Kenapa kamu gak berusaha layak? Sebab engkau sudah dilayakkan gitu loh. Kalau sudah dilayakkan berusaha layak. Terus dilayakkan. Karena kita ini mudah sekali tergoda. Saya pun pagi hari ini saudara, pendoa toh. Saya tutup, kalau saya tidak berusaha layak, saya bisa jadi setan di tengah keluarga saya. Dan ini sudah jadi rahasia umum. Di gereja jadi diaken. Di gereja jadi majelis. Di gereja jadi pendeta. Jadi gembala. Jadi WL, singer. Tapi di rumah jadi setan. Di pekerjaan jadi setan. Di masyarakat jadi setan. Setan itu membawa orang ke neraka. Janganlah begitu saudaraku. Janganlah begitu anak-anak rohaniku. Jangan begitu imam-imam Tuhan. Janganlah begitu pendoa syafaat. Sebab orang yang mau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, dia meninggalkan nafsu orang muda. Nafsu orang muda buang dulu. Yang suka pakaian-pakaian tidak karu-karuan itu buang dulu. Kamu sudah tua tapi tampilanmu kayak anak muda. Penampilan tidak karu-karuan. Penampilan setan. Pakaian setan naik gereja. Di mimbar gereja pakaian setan. Buang nafsu anak muda. Tidak usah niru-niru anak muda. Apalagi yang sudah tua. 50 tahun ke atas. Anak muda saja ditegur. Anak muda itu nafsu, anak muda itu harus dipatahkan. Anak-anak muda itu nafsunya duniawi. Mengejar kepuasan. Birahi. Anak muda itu cari perhatian. Anak muda itu cari sensasi. Anak muda itu cari penghargaan diri dengan cara-cara yang memuaskan hawa nafsu, memuaskan tubuh. Itu umumnya anak muda. Hidup bebas, tidak teratur. Itulah hawa nafsu orang muda. Dibuang saudara. Saya ini gembala, saya bisa membuka celah untuk nafsu orang muda. Kelihatannya tidak kentara. Cara berpakaian saya kayak anak muda, ketat sekali. Saya nge-gym, bukan tidak boleh nge-gym loh ya. Nge-gym itu baik untuk kesehatan, tapi jangan pamer tubuh ke wanita-wanita di sana. Itu wanita-wanita nge-gym itu pakaiannya lihat. Pakaian campur pria, pakaian terbuka semua. Di tempat gym, kalau renang masih di bawah air. Coba toh saudara, kalau itu pendoa, kalau itu jemaat saya bagaimana? Anda memang tua, tapi penampilanmu birahi yang keluar. Itu loh saudara, tidak berusaha layak. Yang tua tidak tahu cara pakaian, yang muda rusak semua.
Lihat toh saudara. Ini keadaan gereja loh saudara. Yang tua tidak tahu diri. Pakai pakaian kayak anak muda, udah tua pakai pakaian ketat. Pantat dikeliatin, dada ditonjolkan, perut dikeliatin. Yang dewasa muda lebih parah lagi. Wanita-wanita suka nge-gym, ke mall pakai pakaian pendek, dikeliatin pahanya, dikeliatin dadanya, perutnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, padahal kalau di gereja dia asar, dia pendoa syafaat, tapi dikuasai nafsu orang muda. Apakah ini yang disebut umat yang layak? Di gereja main musik tapi di luar ngerokok, minum, vape. Nonton bioskop sampai jam 1, jam 2. Apa itu orang layak? Yang berusaha layak? Tatoan, anting-antingan. Bapak Ibu Saudara, gereja sudah menjadi diskotik. Ini fakta Bapak Ibu. Siapa yang mau berdiri membongkar ini? Saya mau berdiri saudara. Kalau saudara mau bersama saya, mari kita berdiri. Berusahalah layak gitu loh. Siapa sih orang yang tidak bisa jatuh? Artinya jatuh itu kilaf di dalam diri kita ini. Tiba-tiba pikiran negatif bisa. Ayo berusaha layak. Tiba-tiba pikiran kotor bisa. Ayo berusaha layak. Tiba-tiba mulut mulai keluar. Latihan terus berusaha layak, berusaha layak, berusaha layak. Maka itu caranya buang dulu nafsu orang muda. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ayo dibuang nafsu orang muda itu dibuang. Udahlah, tahu dirilah. Saya tidak perlu bersaing dengan pakaian anak saya. Orang yang menjaga penampilan itu bukan mengumbar nafsu saudara. Orang menjaga penampilan itu bukan supaya orang lain tertarik sama kita. Tidak, kita menjaga penampilan supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Bapak Ibu, kegagalan gereja sampai hari ini tidak bisa menata umatnya. Karena pendetanya pun kotor saudara. Gembalanya pun nafsu orang muda. Sehingga mereka loyo, lumpuh, mandul saudara. Penginjilan kemana-mana hebat, tapi rusak. Tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Waktunya gereja berbenah saudara. Kejarlah keadilan, ayo berusaha layak, kejar keadilan. Jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu tidak adil. Kalau keluarganya sendiri dibela-belain. Tapi kalau orang lain dikurang-kurangin. Itu munafik, itu tidak adil. Kalau anaknya sendiri dibela-belain. Tapi kalau orang lain dikurang-kurangin. Kalau punyanya sendiri dirawat. Kalau punyanya orang lain tidak. Itu tidak adil. Belajarlah adil itu merata. Hati nurani mesti benar. Ayo latihan, kejar keadilan dong. Kejar keadilan. Kejarlah kesetiaan. Ayo belajar setia. Setia dengan pasangan hidup. Setia dalam pelayanan. Setia dengan Tuhan. Setia dengan janji. Setia dengan komitmen. Kejarlah kesetiaan. Kalau janji sama orang itu ya tepati dong. Belajarlah janji itu ditepati, setia dong. Mari kita berusaha terus. Bangun kesetiaan. Jangan tiru orang pindah-pindah gereja. Jangan tiru orang keliling-keliling gereja.
ini orang model tidak setia. Jangan dekat dengan orang seperti ini. Meskipun dia pandai pelayanan, meskipun dia pandai khotbah, jangan bergaul. Berkumpullah dengan orang-orang yang setia, saudara. Kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih. Saudara, kasih itu agape, tak bersyarat. Bukan kasih yang munafik. Bukan pilih kasih. Tapi kasih itu tak bersyarat. Belajarlah mengasihi. Usahakanlah, saudara. Mungkin hari ini engkau disakiti, engkau bisa benci. Berusahalah mengampuni terus, karena engkau sudah diampuni. Engkau dikecewakan. Belajar, saudara. Usahakan terus pokoknya. Jadi usaha ini supaya layak gitu loh. Usahakan dirimu layak di hadapan Tuhan. Nah, orang yang berusaha seperti ini dikenal Tuhan. Nah, Tuhan dekat dengan orang semacam ini. Kejarlah damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi saudara, kumpullah sama orang murni. Makanya Bapak Ibu Saudara, di tempat kami di Malang, Pondok Pemulihan, nanti saya bangun gedung pusdiklat. Kami melatih orang memiliki hati yang murni. Kalau saya latih tidak bisa murni, saya out. Makanya gedung pusdiklat panti doa, nanti kalau ada orang-orang tua yang mau masuk dan mau menjadi pendoa, kalau hatinya tidak murni, saya buang, saya pecat. Yang saya cari bukan orang pinter tapi orang murni. Saya tidak suka mau kumpul sama orang cuman pinter tapi hatinya kotor. Orang hati murni itu kasih nyawa. Baru boleh masuk pusdiklat. Panti asuhan yang kami punya Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak tidak murni saya pecat, saya keluarkan. Tapi kalau hatinya murni, kami mau berjalan bersama-sama. Susah, suka duka dipikul bersama bisa, sama orang hatinya murni. Tapi orang yang tidak murni, susah kita ditinggal, senang dia datang. Itu penjahat, saudara. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Saudara, usahakan dirimu jangan bertengkar. Usahakan jangan persoalan itu ditengkarkan gitu. Ada persoalan itu didiskusikan dengan baik tapi jangan tengkar. Orang yang mau hidup layak sama Tuhan itu tidak cari pertengkaran gitu loh. Perbedaan itu ada tapi tidak kelahi gitu loh. Sebab kalau kelahi itu kamu sudah ngotot. Jadi buat apa pelayanan ngotot-ngototan, lebih baik mundur dari pelayanan gitu loh, paling gampang. Percuma pelayanan kelahi. Di atas mimbar itu loh kelahi buat apa? Gereja dipakai kelahi. Kalau saya saudara bertobat atau out, selesai. Gila enggak gereja dipakai jadi ring tinju? Gila enggak? Dulu kita ini di luar jadi petinju, di dalam kok petinju lagi, bagaimana? Orang semacam ini di out keluar dari gereja. Bukan kita itu tidak bisa menegur, marah, bukan. Tapi jangan bertengkar, jangan kelahi. Kalau saudara masih suka kelahi, ya, di keluarga suka kelahi, ngomong dikit tengkar. Di luar ngomong dikit sama orang tengkar.
Di keluarga besar ngomong dikit tengkar, emosi, suami istri bertengkar seperti kucing dan tikus. Udahlah, berhenti pelayanan dulu. Berhenti itu jadi imam dulu, berhenti semua. Percuma saudara, engkau tidak layak. Pertengkaran itu setan saudara. Sekali lagi, hamba Tuhan jangan bertengkar dong. Pertengkaran itu setan. Saya kalau marah ya khotbah, saya itu tidak tengkar kok saudara. Saya marah karena saya menyampaikan kebenaran. Tapi saya tidak mencari ujungnya perkelahian. Tapi kalau saudara mencari ujungnya perkelahian, itu setan. Maka saudara, ayo berusaha layak. Supaya kita ini bisa menolong orang-orang yang kesetanan di luar. Supaya kita ini bisa menolong saudara kita yang kesetanan. Bagaimana setan bisa tolong setan? Tidak bisa. Dua-dua kumpul jadi setan. Makanya gereja itu rumah setan sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati, gembala, ya, kalau ada gembala yang mendengarkan khotbah saya, gembala selevel apapun, kalau kamu tidak jeli ya, rumah doa yang kamu bangun setan, rumah setan. Kelihatan saja megah, kelihatan saja, wow, banyak jemaat, tapi itu rumah setan. Saudara dengar, tanggung jawab gembala besar. Gembala yang membuat rumahnya jadi setan, gembala ini akan mendapat pukulan yang keras, bahkan tertolak. Saudara dengar, iblis tahu Tuhan Yesus segera datang. Tuhan mencari tempat meletakkan kepalanya, tetapi rumahnya jadi setan. Kenapa kok rumahnya setan? Sebab pendoa dan pelayan jemaatnya setan semua. Apa tidak ada Pak yang hatinya murni? Yang murni sudah dikalahkan. Gembalanya saja sudah jadi setan. Semua setan saudara. Apa ini mau dibiarkan begini terus? Iya, mau dibiarkan begini terus. Yang ada hanya satu, bertobat. God bless you. Bapa di surga, ampuni kalau rumahmu telah berubah jadi rumah setan. Orang-orang tidak berusaha lagi hidup layak. Kamuflase politik gereja dan juga konflik manajemen di gereja terjadi. Untuk itulah NCC Internasional berdiri. Jadikan gereja hambamu contoh. Bapa, engkau memanggil hambamu bukan kepada organisasi. Engkau memanggil hambamu bukan kepada sinode, tapi engkau memanggil hambamu sebagai pelayan surga, utusan surga, bukan utusan sinode, bukan utusan pendeta, hamba utusan Tuhan Yesus. Hamba mau menunjukkan orang gereja yang layak. Hamba mau menunjukkan gereja yang sejati. Roboh tembok gereja, roboh roh agamawi, roboh tirai agamawi. Bapa, mungkin kami akan dibenci. Mungkin khotbah hambamu ini akan ditolak semua orang. Tetapi hamba bersyukur karena hamba tidak ikut manusia dan pendeta sinode, hamba ikut putramu Yesus Kristus.
Biarlah terbangun dari keluarga kami, dari imam-imam yang bersama hamba-Mu. Kami mau berusaha hidup layak di hadapan-Mu ya Allah kami. Kami mau berusaha hidup layak di hadapan-Mu Bapa dan di hadapan Putra-Mu. Kami minta Roh Kudus menolong kami. Apapun persoalan kami tidak akan mengubah hidup kami. Kami berusaha layak. Terima kasih Bapa, memberkati imam-Mu semua, layakkan hidup mereka. Nanti sore KKR online, doa mujizat online Bapa, kiranya kuasa-Mu Kau nyatakan. Dan pastor teaching jam 7 malam kami akan duduk bersama. Saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur persesuaian dengan tubuh darah Tuhan Yesus yang menyucikan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat firman Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai